Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razel Faris dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan tentang kebangkitan bangsa Timur dari bab 2. Imperialisme dan kolonialisme adalah dua hal yang sangat merugikan bagi bangsa Asia. Imperialisme adalah suatu bentuk penguasaan oleh suatu negara atau kelompok atas negara lain, sedangkan kolonialisme adalah suatu bentuk penguasaan oleh suatu negara atas wilayah lain melalui pengiriman pasukan atau penempatan pemerintahan. Kedua hal tersebut membawa dampak negatif bagi berbagai negara di Asia, seperti pengambilan sumber daya alam, pengambilan eksploitasi tenaga kerja, dan diskriminasi terhadap masyarakat setempat lah. Dan juga untuk periode penting dalam Asia sejarah di mana bangsa-bangsa Asia mulai memperjuangkan kemerdekaannya dan membebaskan diri mereka dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme barat dari negara barat. Nah, kebangkitan ini dipicu oleh faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi, politik, teknologi yang membuat bangsa Asia sadar akan pentingnya memperjuangkan hak-hak mereka sebagai bangsa merdeka yang merdeka. Pada abad ke-20, bangsa Asia mulai membangkitkan semangat untuk membebaskan diri dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme. Nah, kebangkitan ini dimulai dengan kemerdekaan India dari Inggris pada tahun 1947 yang memberikan semangat bagi bangsa-bangsa Asia yang lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Kebangkitan ini juga dipicu oleh perkembangan ekonomi dan politik di Asia seperti pertumbuhan ekonomi Jepang dan Tiongkok dan perkembangan ekonomi demokrasi negara-negara seperti India dan Filipina. Nah, salah satu contoh besarnya adalah dari kebangkitan bangsa Asia melawan imperialisme dan kolonialisme adalah pergerakan nasionalisme di Tiongkok pada tahun 1911. Nah, Tiongkok memproklamasikan kemerdekaannya dan mulai memperjuangkan untuk membebaskan diri dari cengkraman imperialisme barat. Memperjuangkan ini terus berlangsung. Nah, berlangsungnya itu hingga tahun 1945 ketika Tiongkok diumumkan dan menjadi negara merdeka yang baru. Secara perspektif nasionalisme diperlukan sebuah bangsa untuk penampilan identitasnya, konsekuensinya, dan pergerakannya. Definisi nasionalisme membawa konsekuensi bahwa negara-negara tidak lagi bergantung pada identitas nasional yang abstrak, namun lain kepada identitas yang lebih konkret, seperti pemerintahan yang bersih, negara modern, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Nah, kebangkitan nasionalisme sudah menjadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Nah, mungkin segitu aja rangkuman atau